kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal. Ikram adalah seseorang anak yang memiliki ciri-ciri antara lain mulai menirukan hal-hal yang diketahuinya dari lingkungan sosial secara terbatas. Belum memahami makna kata yang diucapkan seperti papa, diucapkan dengan pa, dan kesadaran diri yang dimilikinya belum sempurna. Ikram dapat dikatakan telah mengalami proses sosialisasi pada tahap Nah, sebelum kita menjawab, saya akan sedikit mengingatkan kata kunci dari setiap tahapan pembentukan kepribadian. Saya mengambil dari beberapa sumber, ada 4 tahapan pembentukan kepribadian. Nah, dari soal ini, jawaban yang tidak termaksud dari 4 tahapan pembentukan kepribadian adalah collective stage. Yuk, kita mulai pembahasan pengertian dari pilihan-pilihan jawaban di bawah ini. Pertama, tahapan dari pembentukan kepribadian itu dimulai dari preparatory, atau kata kuncinya adalah tahapan awal persiapan, di mana umur baru lahir. Selanjutnya adalah play. Play itu kata kuncinya adalah meniru, tapi dia belum tahu makna atau belum tahu tujuannya. Selanjutnya adalah tahapan game. Game adalah dia meniru, tapi sudah tahu maksud atau tujuannya. Jadi kalau paling gampang ingatnya adalah ketika bermain game di handphone, pencet play dulu, baru kita game kan bermain. Jadi jangan sampai ketukar. Nah, sedangkan tahapan yang terakhir adalah tahapan general. Itu adalah tahapan usia 17 tahun yang sudah tahu hak dan kewajiban. Ini adalah tahapan 17 tahun atau bisa dibilang adalah tahapan orang dewasa. Jadi kalau di sini dari soal tersebut ada kata-kata yang belum memahami makna. Berarti belum tahu tujuannya. Jadi dia manggil aja pa gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ikrana menonton idolanya bernyanyi di salah satu event di Jakarta. Idolanya baru saja mengganti gaya rambutnya. Keesokan harinya, Ikrana mengikuti gaya rambut seperti idolanya. Faktor pendorong interaksi disebut seperti tadi ya, kita bahas satu-satu. Simpati. Simpati itu adalah kata kuncinya ikut merasakan. Apapun perasaan orang lain kita ikut merasakan, mau senang, mau sedih, itu disebut dengan simpati. Nah, sugesti itu kayak memberikan masukan atau saran kepada orang lain dan berharap orang lain itu ngikutin kata-kata kita. Kalau identifikasi, kata kuncinya adalah meniru semuanya atau seluruhnya. Jadi dia ikutin semuanya. Kalau imitasi, dia menirunya hanya sebagian aja atau cuma salah satunya aja. Nah, kalau empati, bedanya dengan simpati adalah selain dia ikut merasakan, tapi dia memberikan tindakan juga. Ada tindakannya seperti kayak kita membantu korban bencana alam dengan memberikan sumbangan dan ikut merasakan sedih karena bencana alam, tapi kita ikut membantu dengan tindakan. Jadi kalau di soal ini, kita bisa lihat kira-kira kata kuncinya apa ya? Oke, kata kunci yang bisa diambil dari soal ini adalah mengikuti gaya rambut. Ya kan?
hanya mengikuti gaya rambut. Jadi hanya satu aja nih yang diikutin, berarti adalah sebagian aja. Jadi jawabannya adalah yang D, imitasi. Dia meniru sebagian. Oke, selanjutnya. Soal selanjutnya adalah Arsyad dan teman-teman bersiul kepada anak perempuan yang lewat di depannya. Pernyataan tersebut menggambarkan pelanggaran. Nah, kalau norma-norma kan udah tahu nih, kita bahas tentang norma kesusilaan. Kata kuncinya, kesusilaan itu adalah tentang akhlak. Oke. Yang paling kalian bingungkan juga adalah dengan persamaan norma kesopanan. Kesopanan itu kata kuncinya adalah sikapnya atau perilakunya. Jadi, akhlak itu pasti akan mempengaruhi perilaku atau sikapnya dengan tindakan ya. Jadi kalau di sini kata kunci dari soalnya adalah bersiul. Bersiul itu kan baru berbeda dengan menyolek gitu kan ya. Jadi belum ada tindakan yang langsung kena orangnya. Jadi bersiul itu lebih kepada norma kesusilaan karena akhlaknya. Nggak. Oke, soal selanjutnya. Keluarga berperan dalam membentuk kepribadian dan berperilaku anak, salah satunya dengan memberikan rasa nyaman dan kasih sayang. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keluarga mempunyai fungsi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah fungsi lembaganya. Fungsi lembaga. Kita bahas satu-satu lagi. Kalau dari sini, kita ambil kata kuncinya dari soal adalah rasa nyaman dan kasih sayang. Nah, ini kata kunci dari soalnya. Yang pertama adalah pengawasan. Pengawasan itu berarti keluarga hanya mengawasi aja nih. Misalnya orang tua hanya mengawasi kalian bermain, kayak gitu. Terus sosialisasi. Sosialisasi berarti orang tua kalian mengajarkan bagaimana caranya makan. Sebelum makan berdoa dulu. Nah, itu berarti istilahnya kata kuncinya diajarkan. Proteksi. Nah, proteksi ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan pengawasan. Jadi, ketika orang tua kalian jangan pulang malam-malam ya. Jam 9 harus sudah pulang. Nah, itu adalah contoh dari proteksi. Karena tidak ingin anaknya kenapa-napa nih keluar malam. Jadi selain diawasin, tapi juga dikasih batasan. Nah, kalau afeksi ini adalah kasih sayang, memberikan kasih sayang, rasa nyaman. Nah, kalau ekonomi adalah memberikan nafkah. Dari soal tersebut, kan rasa nyaman dan kasih sayang, maka jawabannya adalah afeksi. Soal terakhir. Seorang peneliti sosial menganalisa kajian sosiologis berdasarkan angka-angka atau gejala yang dapat diukur dengan indeks, skala, atau tabel. Metode ilmiah yang digunakan penelitian sosiologi adalah, nah ini cuma ada dua metodenya. Kuantitatif, kata kuncinya adalah berupa angka. Berarti angka itu ada di tabel, ada di skala, ada di indeks, ada di diagram. Itu udah pasti. Nah, sedangkan metode kualitatif itu berdasarkan kata kuncinya adalah berbentuk narasi atau deskripsi. Jadi kalau di soal tadi itu ada kata kuncinya berupa angka-angka atau indeks, skala, tabel, diagram, maka itu jawabannya adalah kuantitatif, yang A. Oke, selanjutnya ini merupakan kisi-kisi soal yang akan saya keluarkan selama 1 tahun pembelajaran.